Salam damai Kristus. Pada video kali ini, saya akan membicarakan tokoh besar di Alkitab yang kebesaran tokoh ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Siapakah dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus mengatakan, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Ada yang menarik bagi saya dari Yohanes Pembaptis ini. Apakah itu? Oke, kita mulai. Saya yakin Anda sudah tahu siapa Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia menyerukan pertobatan dan pembersihan diri dengan pembaptisan di Sungai Yordan. Namun tahukah Anda, mengapa dalam kemunculannya di publik, dia mengenakan jubah dari bulu unta dan ikat pinggang dari kulit? Apakah mungkin hanya untuk fashion saja? Saya rasa Yohanes Pembaptis bukan tipe orang seperti itu. Atau mungkin alasan iklim di tempat itu, sehingga orang harus mengenakan jubah seperti itu? Saya rasa juga tidak. Jika karena iklim, sudah pasti orang-orang di tempat itu juga mengenakan jubah bulu unta atau dari binatang yang lainnya. Justru karena tidak ada orang lain selain dia yang mengenakannya, maka penulis Injil menuliskan itu di dalam Injilnya agar membedakan dia dengan orang-orang yang berada di sekitarnya pada saat itu. Yohanes Pembaptis identik dengan jubah bulu unta dan ikat pinggang dari kulit. Menurut saya, ini bukan sebuah kebetulan saja. Dengan pakaian yang dia kenakan itu, dia bermaksud mengingatkan orang pada firman atau janji Allah pada kitab Kejadian, yaitu pada peristiwa setelah jatuhnya Adam ke dalam dosa. Allah lalu membunuh hewan dan kulitnya dikenakan pada Adam dan istrinya untuk menutup ketelanjangan mereka, menutup rasa malu mereka terhadap Allah karena dosa. Di situ Allah mengajarkan bahwa untuk pengampunan dosa, untuk mendekat kepada Allah, perlu ada kurban yang mengandung darah. Sebab darah adalah lambang hidup. Sebab dosa mengakibatkan kematian karena terpisah dari Allah. Dan agar manusia yang telah mati dapat hidup lagi, maka perlu kurban pengganti mati yang disimbolkan oleh kurban hewan tanpa cacat, yang pada waktunya akan digenapi oleh kurban yang sempurna, yaitu kematian dan pencurahan darah Yesus Kristus di kayu salib. Setelah Allah mengenakan pakaian dari bulu binatang kepada Adam dan istrinya itu, Allah berjanji bahwa nanti ada seorang dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular atau iblis, yang berarti mengalahkan kematian akibat dosa. Nah, pada momen inilah yang diambil oleh Yohanes Pembaptis untuk mengatakan kepada manusia bahwa janji Allah itu tidak lama lagi segera tergenapi. Waktunya telah berjalan bersamamu, wahai Israel.
Bersiaplah menerima sukacita, karena penebusmu, pengganti mati bagi kalian semua, telah berada di depan matamu. Maka ketika dia melihat Yesus di sungai Yordan, dia memaklumkan kepada semua orang, menyatakan kepada semua orang dengan mengatakan, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saya rasa pada saat itu belum ada orang yang mengerti dengan apa yang dia ucapkan itu. Namun karena tugas yang dia terima dari Allah dan juga kesaksiannya bahwa dia telah melihat Roh turun dari langit seperti burung merpati dan tinggal di atas Yesus, maka dia, Yohanes Pembaptis, menyatakan Yesus kepada Israel. Itulah Yohanes Pembaptis, orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Dia yang menggunakan jubah dari bulu unta dan ikat pinggang dari kulit, mengingatkan Israel pada momen manusia pertama, Adam dan istrinya, yang menggunakan baju dari kulit binatang saat diusir dari Taman Eden. Namun karena kasih, meskipun manusia telah kehilangan kemuliaan surgawinya, Allah menjanjikan penebus bagi mereka, agar kita semua mendapatkan kemuliaan itu kembali. Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar dan terakhir dalam Perjanjian Lama yang menunjuk langsung kepada Yesus sebagai penggenap janji Allah yang telah ribuan tahun dinubuatkan oleh para nabi. Demikian video singkat saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.